Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya rezeki alias kesejahteraan secara ekonomi. Doa ini mengandung dua permintaan. Nabi Ibrahim meminta yang pertama, beliau minta stabilitas politik keamanan. Jadikan ini negeri-negeri yang aman. Yang kedua yang beliau minta, berikanlah kepada penduduknya rezeki kesejahteraan secara ekonomi. Pemimpin manapun yang bisa menghadirkan dua hal ini, dia adalah pemimpin yang sukses. Dia bisa menjaga stabilitas politik, keamanan. Yang kedua bisa menghadirkan kesejahteraan. Dua yang diminta dan Allah berikan dua ini juga. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di ayat Allah mengatakan kepada penduduk kota Mekah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah orang Mekah menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, menyembah Allah. Apa sebabnya? Allah berikan kepada mereka dua nikmat. Yang pertama, at'amahum min ju'in, diberikan kenyang, dulunya kelaparan, sejahtera secara ekonomi. Yang kedua, wa amanahum min khauf, diberikan ketenangan, keamanan, stabilitas, dulunya mereka ketakutan. Yang diminta dua, Allah berikan kedua. Allah berikan dua. Yang pertama, saya ulangi, stabilitas, keamanan. Yang kedua, sejahtera secara politik. Dua hal yang sangat penting. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, para ulama mencatat minimal ada 3 pekerjaan besar yang Nabi lakukan. Begitu sampai di kota Madinah, hari pertama membangun negara, membangun pemerintahan di Madinah, Nabi melakukan 3 hal. Yang pertama, Nabi membangun masjid. Kenapa masjid? Masjid simbol persatuan. Mungkin di luar orang berkelahi, di luar orang tidak bersatu, di masjid orang bersatu. Yang kedua, sampai di Madinah setelah membangun masjid, apa yang Nabi lakukan? At-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara pendatang dengan pribumi. Muhajirin pendatang, ansor pribumi. Konflik pendatang dengan pribumi kalau sejak awal tidak disatukan akan menjadi problem konflik yang besar. Maka sejak awal Nabi satukan tuh pendatang, muhajirin dengan ansor, orang asli pribumi, orang Madinah. Yang ketiga, apa yang Nabi lakukan? Membuat piagam Madinah. Menyatukan semua orang di kota Madinah, apapun keyakinannya, agamanya, latar belakangnya, etisnya, disatukan Nabi dalam sebuah kesepakatan yang namanya piagam Madinah. Mungkin dalam konteks negara Indonesia seperti Pancasila, menyatukan semua orang di Indonesia. 3 hal ini membangun masjid, menyatukan muhajirin dengan ansor, pendatang dengan pribumi. Yang ketiga, menyatukan semua orang yang ada di kota Madinah, apapun agamanya, keyakinannya, disatukan dalam piagam Madinah. Kata para ulama, 3 hal ini apakah yang Nabi ingin wujudkan? Stabilitas, persatuan. Kalau sejak awal tidak dibuat seperti ini, mungkin akan menjadi konflik masa yang akan datang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di Mekah berdakwah selama 13 tahun, berjuang mendapatkan ujian, rintangan, hambatan. Bahkan selama 13 tahun orang Mekah menyakiti Nabi, memperlakukan Nabi dengan luar biasa. Beliau pernah sedang sholat dicekik lehernya. Nabi Muhammad pernah sedang berjalan dilempari kotoran, dilempari tanah. Sampai ke rumah putrinya Fatimah, buka pintu, nangis Fatimah melihat ayahnya Rasulullah penuh dengan kotoran, dengan tanah. Sambil beliau bersihkan kotoran itu, menangis Fatimah. Nabi Muhammad berkata, la tabki ya binati fa innallaha nasiru abaki. Jangan sedih wahai putriku, Allah akan menolong ayahmu. Singkat cerita, 13 tahun dakwah di kota Madinah, ujian dirasakan beratnya luar biasa. Intimidasi, bahkan tidak sedikit para sahabat meninggal dunia lantaran ujian di awal-awal Islam. Singkat cerita, hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tahun ke-7 kita ingat ada peristiwa pembebasan kota Mekah. Fathu Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina idza jaa nasrullah wal fath. Kota Mekah ditaklukkan. Ada satu peristiwa ketika kota Mekah ditaklukkan, orang Mekah yang selama 13 tahun memusuhi Nabi, ketakutan mereka. Mereka khawatir Nabi Muhammad akan balas dendam dengan mereka. Bayangkan, 13 tahun menghalangi dakwah Nabi, 13 tahun membuat, menyakiti, mengintimidasi dan sebagainya. Dikumpulkan mereka Nabi Muhammad di sebuah tanah lapang dekat Bukit Sofa. Nabi Muhammad berkata,
di hadapan orang yang selama 13 tahun sudah menyakiti Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, apakah yang akan aku lakukan sekarang terhadap kalian? Orang Mekah ketakutan. Mereka berpikir Muhammad akan balas dendam atas kejahatan yang mereka lakukan selama 13 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan sebuah kalimat yang diabadikan dalam sejarah. Kata Nabi Muhammad, idhabu fa'antum tulaqo. Bubarlah kalian semua kalian aku maafkan. Kata para ulama sejarah, mengapa dengan demikian mudahnya Nabi memaafkan orang Makkah yang bertahun-tahun nyakiti beliau. Kalau bicara kecewa Nabi, bicara sakit hati sakit Nabi. Saudaranya, keluarganya, pamannya sendiri yang menghalangi dakwah beliau. Bahkan mengintimidasi, menyakiti secara fisik, mengolok-olok dan lain sebagainya. Dikatakan orang gila Nabi Muhammad, bahkan dikatakan tukang sihir, penyair dan lain sebagainya. Kenapa dengan gampangnya beliau memaafkan orang Mekah pada peristiwa penaklukan kota Mekah? Kalau bicara kecewa, bicara sakit hati. Namun ada hal yang difikirkan. Apakah itu stabilitas? Apakah itu persatuan? Tidak mungkin sebuah negara dibangun dengan dasar dendam. Tidak mungkin sebuah negara dibangun dengan dasar tidak memaafkan yang lain. Itulah sebabnya kata para ulama, mengapa Nabi Muhammad dengan gampangnya memaafkan orang Mekah. Cerita lain, Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ingat cerita Yusuf alaihissalam, masih kecil, saudara-saudaranya iri dengan dia. Bukan orang lain, saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Mungkin kalau dalam konteks kita saudara sebangsa setanah air, mungkin teman kita, saudara kita. Masih kecil Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Dibuka bajunya, pulang ke rumah, bilang ke ayah, Yusuf makan binatang buas. Kalau bicara jahat, jahat banget saudaranya. Ada rombongan pedagang lewat, diangkat dari sumur, ternyata ada kecil, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, jadi budak Nabi Yusuf. Ada seorang pejabat negara di Mesir, dibeli Yusuf, Zulaiha dan suaminya, jadi tinggal di rumah Zulaiha, sehingga cerita difitnah Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Masa kecilnya, masa remajanya, sengsaranya luar biasa, gara-gara perbuatan saudaranya sendiri. Sehingga cerita Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Yusuf. Dia punya jabatan, memiliki jabatan politik penting di Mesir, jadi pejabat, jadi pemimpin di Mesir. Datang musim paceklik, datang musim kering, semua orang datang ke Mesir minta bantuan, termasuk saudara kandung. Singkat cerita, Yusuf bongkar siapa diri dia sebenarnya. Innani ana Yusuf. Aku Yusuf adik kalian. Kaget saudaranya. Singkat cerita kemudian minta maaf, minta kepada Nabi Yusuf. Diabadikan dalam Al-Quran. Yang kemudian juga sama. Dengan mudahnya kemudian Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Tidak ada dendam sama sekali. Diabadikan dalam Al-Quran. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikum liyawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah tidak ada dendam dalam hatiku. Aku maafkan kalian semuanya. Dan semoga Tuhan yang memaafkan kalian. Kata para ulama, sama pertanyaannya. Mengapa dengan demikian gampang Nabi Yusuf memaafkan saudaranya? Kalau bicara kecewa Nabi Yusuf. Bicara sakit hati, sakit saudaranya sendiri. Sengsara sepanjang hidup dari kecil sampai remaja. Habis masa hidup di dalam kesengsaraan. Begitu dia punya jabatan, dengan mudahnya dia maafkan saudaranya. Kalau bicara kecewa, sakit hati, namun ada hal lain yang dipikirkan. Apakah itu? Persatuan, stabilitas, persaudaraan. Mungkin dalam konteks kita berkeluarga di masyarakat, ada sebuah rumah tangga, suami istri sudah menikah cukup lama. Kemudian katakanlah, mohon maaf, suaminya dapat godaan wanita lain, ada isu perselingkuhan. Istrinya tahu, ribut, berantem, marah luar biasa. Dia marah pada suaminya. Namun ujung-ujungnya kemudian istrinya memaafkan suaminya. Kenapa akhirnya dia maafkan suaminya? Kalau bicara kecewa dia. Bicara sakit hati istrinya. Dikecewakan. Sakit luar biasa. Namun ada hal lain dipikirkan. Kenapa ujungnya dia maafkan suaminya? Ada hal lain yang penting. Apakah itu? Stabilitas rumah tangga, nama baik, anak-anak dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pula hidup kita hari ini. Bahkan kita punya kawan, kita punya teman dan sebagainya. Mungkin kita pernah dikecewakan, kita sakit hati. Kalau ingin dendam, mungkin kita dendam. Kita marah, mungkin kita marah. Namun kadang-kadang
kita lebih memilih memaafkan. Apa alasannya? Ada hal, selalu saja ada hal lain yang kita pikirkan. Apakah itu? Stabilitas. Maka dalam Al-Quran, dalam banyak hadis, dalam banyak contoh, Allah SWT mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga stabilitas, pentingnya menjaga persatuan kesatuan. Kalau kadang kita kecewa, kadang kita sakit hati, namun ada hal yang dipikirkan, persatuan kesatuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga persatuan kita, Amin. saudara kita. Allah hilangkan dalam diri kita rasa dendam kepada saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau biarkan dalam hatiku dendam kepada saudaraku. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum jalla wa ta'ala wa sallallahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah wa atubu muqinuna bil